Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berbahagia rekan-rekan mahasiswa di kelas B ya. Semester Iya, Pak. semester 4 kelas B. Oke, baik. Jadi mohon meng-on-kan kamera ya. Mohon meng-on-kan kamera sebisa mungkin, kalau nggak ada halangan ya. Sebisa mungkin meng-on-kan kamera. Kita mulai perkuliahan untuk teori statistika ya. Teori statistika. Oke. Di sini ada Desrarani, Ayu Safira. Nah, itu pohon kelapa. Hati-hati ya, takutnya rubuh. Bukan rubuh pohonnya, buahnya takut jatuh. Siti Munawaroh, ada Trinovi Safitri, Hasan Danuriski, Husni Mubarok, Ayu Puji Anita, Rifa Az-Zahra, Mutiara Maharani. Ya. Mutiara Maharani. Kemudian Jekri. Kemudian Lia Sarum. Nur Latifah. Kemana nih kamera nih? Nur Latifah. Nah, hidupin dulu sebisa mungkin ya. Nur Ade Halimah. Rosdiana Yanti. Ada tadi Desra. Ardinia Puspita. Yuli Mardiana. Siti Munawaroh mana nih kamera? Emma Rahma Salsabila. Ya, oke. Nah, nanti saya upload di YouTube juga supaya biar bisa diulang-ulang ya. Semuanya tadi ya yang tidak terpanggil tadi mohon maaf karena dia ngacak terus random. Ini perkuliahan kita yang ketiga ya. Perkuliahan kita yang keberapa ini? Ada yang tahu? Rumit yang kedua, Pak. Oh, baru yang kedua ya. Yang pertama udah pendahuluan ya, awal ya. Sudah saya kirim buku-bukunya? Sudah ya? Kasela Burger dan Hawk and Craig. Monggo. Kalau mau ini buku-buku dasar juga statistika inferensial tuh ada juga. Cek aja di Google Book, di Tokopedia saya lihat juga ada tadi itu buku saya yang statistika inferensial ya. Tapi untuk kaitannya untuk teori statistika enggak terlalu ini ya, karena teori statistika banyak bentuk analitik, bentuk-bentuk penurunan rumus, teorema, dalil dan sebagainya. Kita langsung saja ya mulai ya. Oke. Kita baca basmalah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita mulai kita pakai bukunya Kasela Burger. Ya. Teori statistika kan? Bukan statistika pendidikan. Kalau gitu ya, kita pakai yang Kasela Burger aja dulu sambil Anda baca untuk yang Hawk and Craig ya. Kasela Burger Statistical Inference. Kita mulai dari bab yang pertama, chapter 1 ya. Ini ada beberapa chapter ya, beberapa bab. Ya, kita masuk langsung ke teori peluang, teori probability theory. Ya. Probability theory. Oke. Nah, untuk teorema-teorema seperti himpunan ya, itu saya lewati karena saya anggap Anda sudah paham apa itu union atau gabungan, apa itu intersection atau deirisan ya. Itu seperti apa? Itu saya lewati. Maka paling nanti kita nanti ada sedikit istilah yang berbeda dalam teori peluang. Kalau misalkan di teori himpunan kita bicara S itu semesta atau universe ya. Kalau S di sini adalah sample space. Kalau misalkan Anda bicara di sana himpunan, gitu, kita bicara kejadian atau event. Kejadian. Ya. Itu analognya dengan apa? Himpunan. Dengan himpunan. Kalau di
paling besar, bentuk paling besar. Ya, itu disebut semesta, universe dalam teori peluang itu dia disebut sample space atau ruang contoh, sample space atau ruang contoh, analog dengan semesta atau universe, semesta atau universe kalau dalam teori himpunan. Jadi saya lewatin saja, subset ini himpunan bagian sama dengan elemen, gabungan, irisan dan seterusnya, itu saya lewati. Ya, saya anggap Anda sudah menguasai, termasuk teorema tentang himpunan. Teorema tentang himpunan akan saya lewati juga. Ya, nah, itu saya anggap sudah mumpuni, bahkan mungkin di SMP atau SMA mungkin ya, SMP atau SMA kalian sudah mempelajari itu, dan di matematika dasarnya juga sudah. Oke, kita ke jadi untuk komutatif, tapi saya ingatkan aja ya, komutatif gimana bisa bolak-balik, A gabungan B, B gabungan A irisan B, B irisan A ya. Asosiatif seperti apa? Oh, A gabung B dalam kurung gabung C, misalkan dibalik lagi bisa, dan seterusnya. Distributif, nah itu gabung dan irisan. Kalau Anda pusing, Anda analogikan saja dengan kalau gabungan itu analognya dengan apa? Dengan tambah. Irisan analognya dengan apa? Dengan kali, gitu ya. Itu lebih mudah menganalogikan. Nah, ini saya anggap juga sudah paham. Jadi kita lewat teori-teori himpunan seperti ini. Nah, untuk beberapa simbol-simbol ini jangan bingung dengan simbol-simbol seperti ini. Ini gabungan. Ternyata di gabungan itu mungkin Anda baru tahu gitu ya. Sama seperti sigma itu jumlah. Maka maknanya kalau dia gabungan I1 sama dengan sampai hingga berarti A1 digabung A2 gabung A3 digabung dan seterusnya. Ya, kalau saya nulisnya gabung I sama dengan 1 sampai N, ini kan tak hingga kalau ini. Titik 3 sih sebenarnya. Sebenarnya titik 3. Nah, kalau saya nulisnya sampai N dari AI, maka ini kan A1 gabung A2 gabung titik gabung A sampai ke N. Ya, begitupun irisan. Irisan bisa nanti buat seperti ini. Jadi irisan A1, irisan A2, irisan A3 dan seterusnya ya. Jadi berlakunya mirip seperti sigma atau penjumlahan. Bahkan nanti di perkuliahan selanjutnya Anda dapat nanti bentuknya V. Nanti ada yang namanya V. Nanti I sama dengan 1 sampai ke N. Ya. Misalkan ini XI aja. Maka maknanya adalah X1 dikali X2 dikali X3 dikali sampai X ke N ya. Itu. Nah, kalau Anda baru tahu, kalau udah tahu alhamdulillah. Jadi selama ini mungkin Anda belajar baru sigma gitu kan. I sama dengan 1 sampai N atau sampai hingga. Ya. Jadi nanti di sini ada simbol-simbol seperti ini berlaku seperti penjumlahan juga. Ya, begitupun untuk perkalian gitu ya. Ini pakai V gitu. Oke, itu pengenalan untuk notasi. Lanjut untuk berikutnya di halaman 5 di Cassella-Berger. Nah, ini penting ini. Ada definisi yang mengatakan bahwa dua kejadian, ingat analogi berpikirnya kalau udah kejadian itu himpunan gitu ya. Kalau di teori himpunan Anda biasanya bicara himpunan gitu ya. Kalau di sini kita langsung event. Ada dua kejadian A dan B disebut sebagai disjoint atau terputus atau secara mutually eksklusif gitu ya. Masing-masing tidak saling beririsan. Jika A diiris B itu himpunan kosong. Ya. Ya, kalau misalkan dia mutually eksklusif dan pairwise disjoint AI sampai AJ gitu. I tidak sama dengan J berarti A1, iris A2, iris A3, iris A4 dan seterusnya. Ya, itu tidak saling beririsan ya. Sama halnya dengan yang kalau A dan B saja. Kalau misalkan ini disebut sebagai disjoint saja, kalau ini sebagai pasangan yang disjoint. Itu saja. Ya. Bentar, saya
Bentar ya. Oke, kita lanjut. Sekarang ini ya. Ini terputus ya. Terputus maknanya adalah A dan C terputus disebut terputus atau disjoin jika A iris C himpunan kosong. A dan B terputus maka A iris B himpunan kosong dan seterusnya. Nah, kalau dia berpasangan pairwise disebutnya, nah itu. Dan di bawahnya lagi ada definisi lagi, jika A1, A2 itu secara berpasangan dia terputus, gabungan keseluruhannya disebut sebagai, dan koleksi dari A1 sampai A2 itu disebut partisi daripada S. Seandainya saya buat S itu, sample space itu adalah seperti ini dan berlapis-lapis. Gitu ya. Misalkan S itu sampai N aja. Ini berarti A1, ini A2, ini sampai A ke N. Kalau tak hingga berarti sampai bawah lagi seterusnya. Ya. Titik 3. Maka kalau dia tidak saling beririsan, seperti layer-layer ini, maka inilah disebut sebagai partisi. Partisi yang paling umum yang bisa kita lihat yang diaplikasikan itu adalah peta. Peta itu kan partisi, misalkan kita punya peta administrasi aja, peta demografi, wilayah administrasi, kabupaten, kota, nggak mungkin saling beririsan. Ya, kalau saling beririsan perang nanti, kayak zaman dulu lagi gitu ya, saling mencaplok kekuasaannya. Kalau sekarang kan sudah disepakati, maka misalkan ini Banten, misalkan, dan seterusnya. Itu disebut sebagai partisi yang tidak saling beririsan. Oke, kita langsung ke basic dari teori peluang. Kita langsung bicara tentang aksioma, aksiomatik ya, atau aksioma. Berbicara aksioma itu biasanya disebut sebagai rule atau aturan. Aksioma. Nah, ada beberapa yang mungkin harus Anda tahu tadi kan, termasuk sample space, S, A atau B atau C itu sebagai event gitu ya, dan seterusnya. Itu adalah simbol-simbol dasar. Nah, untuk aksioma, sebelum masuk ke aksioma peluang, maka sedikit saya bahas tentang yang disebut sebagai medan Borel. Medan Borel. Sama dengan Borel field kalau di bahasa Inggrisnya, medan Borel. Itu atau sama dengan sigma aljabar. Sigma algebra gitu ya. Sigma aljabar. Jadi ketiganya adalah istilah yang sama ya. Ketiga-tiganya adalah hal yang sama dan biasa dinotasikan sebagai B cantik. Nulisnya ada yang bisa begini, gitu kan. Ada yang nulisnya begini, ini beta ya. Beta. Ada yang nulisnya begini, gitu. Ada yang nulisnya seperti ini, B. Dibedain aja lah gitu dengan B kapital biasa. Beautiful B, beautiful A, beautiful S, gitu. Itu biasanya muncul dalam mata kuliah atau dalam ilmu-ilmu di aljabar. Membedakan antara field, medan, atau lapangan, field, lapangan gitu kan. Membedakan dengan himpunan, membedakan dengan yang lain. Ring, misalkan grup, itu kan dibeda-bedakan di aljabar ya. Maka biasa kita muncul beautiful, gitu. Beautiful B, misalnya. Nah, oke. Sekarang definisinya begini. Saya agak cepat aja ya di sini. Tapi Anda moga-moga menangkap inilah. Medan Borel atau sigma aljabar atau Borel field tadi dinotasikan sebagai B cantik, beautiful B, dan dia memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah himpunan kosong adalah elemen Borel. Ya. Kemudian jika A elemen Borel, maka A komplement juga elemen Borel. A komplement itu ada yang nulisnya aksen dulu ya. Ada yang nulisnya A komplement.
Kalau di sini kita pakai A komplement. Oke. Nah, kalau dia A elemen Borel, maka A komplement juga elemen Borel. Jika A1, A2 semuanya elemen Borel, maka gabungannya juga semua elemen Borel. Nah, mengapa kita bicara ini dulu? Karena kita batasi gitu ya. Kita batasi semua yang ada ukurannya tentang peluang itu mengacu kepada medan Borel. Ya. Mengacu pada medan Borel. S itu elemen sample space itu juga elemen daripada Borel. Ya. Jadi ini pakem yang di awalnya. Pakem di awal itu kalau nanti suatu saat Anda, ya saya doakan bisa sampai S3 juga ya kuliahnya. Apakah itu pendidikan atau matematika murni silakan. Nanti akan ada bahasan di mana di S3 itu ada bicara tentang teori ukuran, berbicara tentang dimensi-dimensi daripada salah satunya adalah probability atau peluang. Ya. Nanti mungkin Anda bicara di sana ya. Tapi saya sekilas saja bahwa konsepnya, patokannya kita adalah medan Borel. Dan ruangnya itu ruang contoh, sample space. Sample space saja masih ada di dalam medan Borel. Supaya apa? Supaya dapat terukur. Supaya ukuran-ukuran yang ada di sana, satuan-satuan semuanya dapat terukur. Oke. Nah, ini silakan baca Sigma Aljabar. Sambil tanya-tanya dosen aljabarnya lah ya. Oke. Saya langsung ke fungsi peluang. Ya. Fungsi peluang. Ini definisi. Ya, kalau definisi berarti ini yang disebut sebagai aksioma peluang. Ya. Inilah yang disebut sebagai aksioma peluang. Definisi awal di peluang itu ada 3. Ya. Maka selalu bicara jika kita berikan sampel space S, ruang contoh S, dan berasosiasi dengan sigma aljabar atau medan Borel, B cantik tadi, maka peluang, fungsi peluang itu adalah suatu fungsi P, ya, dinotasikan sebagai P dengan domainnya sigma aljabar yang memenuhi 3. Pertama, peluang A, maknanya A itu di situ adalah even. Peluang suatu kejadian itu pasti lebih besar sama dengan 0. Dibatasi berarti ya, sudah dibatasi di sini. Untuk setiap A elemen Borel. Berarti tidak mungkin peluang suatu kejadian itu nilainya negatif. Nah, itu definisi, sudah kesepakatan dan bertahan sampai sekarang. Peluang sampel space itu adalah sama dengan 1. Peluang sampel space atau ruang contoh itu sama dengan 1. Jika A1, A2 elemen Borel dan semuanya tadi terputus secara berpasangan, maka peluang gabungannya itu sama dengan jumlah peluangnya. Ya, kalau terputus, misalkan A sama B terputus nih, A irisan B terputus, gitu kan, cuma 2 ya, eventnya misalkan. Maka peluang dari A gabung B, kalau terputus itu bisa saya tulis peluang A ditambah peluang B, gitu ya. Kalau dia misalkan lebih dari 3 sampai ke N atau sampai tanya ya terus tambah terus ya. Oke, nah itu sisanya ilustrasi biasanya di luar negeri itu biasanya kalau koin itu head and tail ya, apa namanya, muka sama ekor gitu, kepala sama ekor, atau kalau kita muka belakang gitu ya, atau gambar angka ya, Garuda angka kalau di koin kita ya. Nah ini notasinya. Nah seperti ini. Ini ilustrasinya, monggo silakan sambil baca. Kita langsung lompat saja ke teorema. Ada beberapa yang saya lewati. Ya. Untuk ini saya anggap Anda baca, dan itu berarti kalau saya lewati, insya Allah bisa dipahami lah ya, atau tidak masuk dalam ujian lah minimal. Oke, kita, nah ini yang saya bilang tadi kan, tadi saya sudah tulis. Ya. Kalau misalkan dia disjoin, itu tadi di atas tadi saya tulis ya, peluang A gabung B, peluang A ditambah peluang B. Oke, jadi ada 3 aksioma tadi ya. Aksioma 3 apa saja tadi?
peluang A lebih besar sama dengan 0, peluang S sama dengan 1. Jika saling terputus, maka peluangnya masing-masing kejadian itu adalah jumlahnya. Bisa dijumlahkan. Gitu ya. Oke, kita langsung ke teorema berikutnya. Kita ke teorema berikutnya. Dan kalau zoom-nya terputus, nanti saya generate zoom baru ya. Karena kita masih zoom yang berbayar masih belum diperpanjang. Ya. Nanti kalau udah diperpanjang, kita tinggal masuk ke e-learning. Sekarang belum, maka yang versi gratis saja. Teorema yang ini mengatakan bahwa jika P adalah fungsi probability, fungsi peluang, dan A merupakan himpunan daripada Borel, maka peluang himpunan kosong sama dengan 0. Ya, peluang A kurang dari sama dengan 1, peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Oke, ini teorema. Kalau aksioma atau definisi tadi di atas tidak perlu dibuktikan. Kalau teorema harus dibuktikan. Dibuktikan dari mana? Dari definisi. Nah, kalau Anda bicara analisis real atau analisis lain, termasuk teori statistika, maka kalau membuktikan, pahami dulu definisi. Kalau ada teorema A, B, C, teorema C bisa dibuktikan oleh teorema A atau teorema sebelumnya. Teorema-teorema yang lain yang bisa dibuktikan. Tapi selalu kita basicnya adalah definisi. Oke, kita buktikan untuk teorema ini. Ada 3 teoremanya. Peluang himpunan kosong sama dengan 0, peluang A kurang dari sama dengan 1, dan peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Ya. Oke. Dia bilang kita paling mudah kita membuktikan itu C dulu. Ya, C dulu. Itu kalau baca di buku itu kira-kira langsung paham nggak ya? Terbukti gitu ya. Maka dapat peluang selesai aja dia bilang. Di combining 1.2.4 and 1.2.5 gives C. Selesai gitu ya. Nah, oke, saya arahkan kalau gitu ya. Nih, untuk membuktikan yang C, ya, nah, kalau Anda masih belum kebayang seperti apa, kita gambar aja dulu. Walaupun gambar itu nggak bisa jadi proof sebetulnya, tapi untuk menjabarkan atau mentransfer ilmu ya penting, bisa kita lakukan ya. Misalkan kita punya sampel space-nya ini, ya, kejadiannya ada A, gitu ya. Oke, sekarang A komplement ada di mana? Nur ADH5, A komplement di mana? Halo? Diana Amelia? Nggak ada kamera, nggak ada jawaban? Oke, Nur ADH5? Ya. Kalau A komplement ada di mana? Di luar lingkarannya. Di luar lingkaran A. Ya, ini. Ya. Inilah yang disebut sebagai A komplement. Kalau dari gambar ini kita bisa lihat, bisa mudah melihatnya. Kalau A digabung A komplement jadinya apa? Desrarani. A digabung A komplement jadinya apa? Sample space. Yes, gitu ya. Ini ada di sini enak gitu. Ya. Maka dia ngambil, kenapa dia langsung S, langsung A gabung A komplement? Kita lihat aja dari sini ilustrasi. Ya. Dan kita tahu bahwa ya kalau pertama gitu dari definisi kita lihat peluang S itu apa tadi? Definisi yang kedua ya. Dicatat nggak tadi? Dicatat ya. Ini loh definisi tadi nih. Nih, definisi kedua peluang S sama dengan 1. Ya, catat ya. Ada 3 itu dia, aksioma peluang, dan kita akan balik lagi ke situ ya. Peluang S itu kan sama dengan 1. Nah, sekarang kita tahu bahwa peluang A gabung A komplement gitu ya, itu sama dengan peluang S sama dengan 1.
Dari mana? Dari definisi atau aksioma yang kedua. Gitu kan? Kita ambil, guys. Ya. Terus menggunakan aksioma yang ketiga, kita lihat dari gambar ini aja bahwa dia saling terputus, disjoin. Antara A dan A komplement terputus. Kita bisa tulis bahwa A iris A komplement itu terputus atau disjoin. Ya. Kalau dia disjoin, maka peluang gabungannya itu merupakan jumlah peluang. Berdasarkan aksioma yang ketiga, maka bisa saya tulis kalau dia disjoin di atas ini, peluang A gabung A komplement itu sama dengan peluang A ditambah peluang A komplement ini. Ya. Gitu. Berdasarkan definisi yang ketiga, kalau dia terputus, maka peluang A gabungan A komplement itu peluang A ditambah peluang A komplement. Peluang A digabung peluang A komplement itu sama dengan 1, gitu ya. Dan peluang A ditambah peluang A komplement. Dari sini kita bisa langsung tulis berarti terbukti bahwa peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurang peluang A, ya. Ini terbukti untuk teorema yang C. Ya. Kita menggunakan dua dari definisi ya, definisi dari yang kedua dan definisi ketiga, ya. Yang ini definisi kedua, di mana peluang S sama dengan 1. Yang ini definisi yang C, yang ketiga. Kalau dia disjoin, maka peluang A gabungannya adalah peluang jumlah. Itu. Ada pertanyaan? Lanjut? Oke. Sambil ditulis, monggo. Ini nanti cek aja ya di YouTube sudah saya masukkan satu persatu itu untuk ininya perkuliahannya, termasuk di e-learning saya linkkan, udah mulai saya linkkan. Tadi yang kelas A ya. Kalian kan teori statistika ada 2 kelas. A dan B, bisa dibuka di e-learningnya, bisa buka di YouTube-nya. Cek aja Cirinaldi ya. Untuk ininya bisa diulang-ulang lah sambil tiduran, bisa tidur Pak, bisa belajar maksud saya. Ya, oke. Lanjut dengan cara yang sama, kita cara yang mirip ya, kita bisa buktikan yang A dulu lah. Teorema yang pertama itu peluang himpunan kosong sama dengan 0. Ya. Himpunan kosong kalau di ya himpunan kosong kita nggak bisa lihat gitu ya, nggak bisa kita definisikan ada di mana himpunan kosong itu, tapi adalah di situ. Sekarang langsung saja saya buat gini. Intinya kita arahkan menggunakan definisi yang ketiga ya. Maka kalau saya tanya himpunan kosong apakah dia terputus dengan sample space? Ya. Himpunan kosong bisa nggak diiris dengan himpunan S misalnya, atau himpunan lain lah gitu. Kalau Anda masih bingung melogikakannya, mengartikannya gini, himpunan kosong bisa nggak diiris dengan himpunan lain? Jawabannya tentu saja tidak bisa. Jadi himpunan kosong dan S itu disjoin atau terputus. Ya. Terus kalau kita gabung himpunan kosong, kita gabung sama S, jadinya apa? Mutiara. Jadinya apa? Himpunan kosong digabung sama S. Masih bingung? Analoginya gini. Kalau gabungan itu tambah. Kalau irisan kali. Himpunan kosong 0 gitu ya. Jadinya apa? Sample space, Pak. Iya, Siti Munawarah tadi ya.
Gampang. Ya, kalau kita kali 0 ya 0 gitu. Kalau kita jumlahkan ya jadi bilangan itu sendiri. Karena logikanya gitu ya. Walaupun nggak pas juga sebetulnya. Tapi kalau kalian masih bingung untuk mengimajinasikannya, menggambarkannya ya seperti itu aja. Bawa aja ke sana. Kalau gabungan analog dengan plus, irisan analog dengan kali. Oke. Himpunan kosong digabung dengan S, itu S. Tapi kalau diiris dengan S, itu jadi himpunan kosong. Dan dia terputus. Berdasarkan definisi, aksioma tadi yang ketiga, maka ini, ya, yang di atas ini, peluang himpunan kosong digabung sama S, itu akan jadi peluang himpunan kosong ditambah peluang S. Ya, karena dia terputus. Himpunan kosong digabung dengan S itu jadinya S atau peluang S gitu ya. Nah, himpunan kosong ditambah peluang S. Berdasarkan definisi yang kedua atau B, peluang S itu kan sama dengan 1. 1 sama dengan peluang himpunan kosong ditambah 1. Peluang himpunan kosong sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Terbukti. Terbukti teorema yang pertama, himpunan kosong, peluang himpunan kosong itu sama dengan 0. Ya. Oke. Kalau lihat di buku itu ya seperti itu juga, tapi mungkin lebih jabar yang saya tulis sekarang ya. Oke, waktu Zoom free-nya 4 menit. Kita siap-siap. Anda tulis dulu aja ini ya, yang ini tulis, monggo. Mencatat. Sambil saya mempersiapkan juga untuk yang Zoom berikutnya ya. Oke ya, sudah mulai inilah ya, sudah mulai memahami bagaimana menggunakan definisi atau aksioma untuk membuktikan suatu teorema. Ya, nanti kita bisa gunakan teorema 1 dan lainnya. Oke, kita break dulu untuk Zoom yang ini. Nanti saya generate Zoom baru. Nanti mohon masuk kembali ya. Oke, saya tutup sebentar ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak.